Ustadz Guntur Bumi benar-benar kena batunya. Bertahun-tahun melakukan praktek pengobatan yang dinilai sebagai kedok untuk melakukan penipuan, UGB pada akhirnya memanen perlawanan. Satu persatu mantan pasiennya muncul ke media dan melaporkan UGB ke kepolisian. Mereka umumnya mengaku ditipu belasan hingga puluhan juta rupiah. Uang melayang, penyakit tak hilang. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Ariska. Wanita cantik ini pernah berobat ke UGB karena mengalami kram di bagian paha. Namun, apa yang ia dapatkan? Di sebuah kamar gelap, UGB disebutkan melakukan pelecehan terhadap Ariska. Saya dari awal udah diajak ke kamar, terus pas dia udah melakukan hal-hal yang gak wajar, dari situ kan aneh gitu kan. Karena kan saya kan niatnya ke sana kan mau dibekam gitu, tapi kan ternyata beda gitu. Iya, jadi kan mata saya kan diikat pakai kain gitu ya. Terus juga dia sebelum diikat dia menyerahkan sarung untuk saya pakai karena untuk dibuka gitu. Saya kan nurut aja karena kan memang penyakit saya kan adanya di paha gitu kan. Jadi saya nurut aja, nggak ada awalnya nggak berpikir mau di ini gitu. Tapi pas pada saat mata saya ditutup, dia melakukan tindak asusila itu. Ya, saya nggak mau manggil ustadz dia, bukan ustadz itu, bukan ya. Kalau seorang ustadz tuh nggak seperti itu ya, itu dajjal itu. Pas yang kedua kali bilang tuh udah sampai rumah, itu saya menggebu-gebu ya Allah saya nangis ya, bener firasat saya anak saya ya Allah, mudah-mudahan Allah menghukum dia. Ajab udah Allah turunkan ya, jangan sampai nggak ngaku. Allah tuh melihat, menyaksikan anak saya, benar-benar menyaksikan. Saya nggak berani bawa nama Allah ya, dan bawa Allah lah gitu ya, tapi dia berani. Kenapa gitu? Lalu apa pembelaan diri Ustadz Guntur Bumi? Benarkah tuduhan Ariska yang dialamatkan terhadap dirinya? Sayang, UGB yang dulu begitu percaya diri, kini seperti lenyap di telan bumi. Praktek pengobatannya sudah ditutup. Dicari di rumahnya, UGB pun tak menampakkan batang hidungnya. Rumah berpagar tinggi ini bahkan dijaga ketat oleh orang-orang suruhan UGB. Tahun memendam amarah dan sakit hati karena dilecehkan Ustadz Guntur Bumi, R bersama sang bunda akhirnya resmi melaporkan UGB ke Polda Metro Jaya. R mengaku mendapat pelecehan saat berobat ke padepokan UGB. Bukannya kesembuhan yang didapat, namun rasa malu dan harga diri yang terkoyak. Tak sampai di situ saja, Nyonya Eka, ibunda R, juga mengungkapkan bagaimana nanarnya tatapan UGB saat melihat perhiasan emas yang tergantung di lehernya. UGB sempat meminta uang pengobatan hingga 13 juta, namun hanya dipenuhi 6 juta oleh Nyonya Eka. Sampai di sana, ceramah dulu ya. Selesai ceramah, saya tanya ke ruangan UGB, lalu dia memakai sarung tangan, terus saya mau diobati. Terus sudah itu mata saya ikat pakai kain, lalu saya datang ke kantor, lalu di situ ada bagian sosial. Ya, dia memasukkan jarinya ke bagian dan kita sudah melaporkan dengan pasal yang baru ya, pernah dipakai, jarang dipakai mungkin ini, yaitu pasal 289 KUHP, yakni memaksa seseorang membiarkan dirinya untuk dicabut. Jadi apabila seseorang membiarkan sesuatu atas dirinya itu bukan berarti kita bisa memaksa mendapatkannya. Kalau itu melanggar hukum, jangan dilakukan. Para korban itu jumlahnya sudah lebih dari 1 orang. Kalau di Amerika sudah disebut federal crime, kejahatan nasional, meresahkan masyarakat ya, apalagi korban sampai 18. Kami mohon kepada pihak kepolisian yang terhormat agar segera bisa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap UGB, agar tidak menghilangkan dirinya, agar tidak kabur.
Mendapat serangan dari R tak membuat UGB ketakutan. UGB lewat pengacaranya bahkan sempat mengancam akan melaporkan balik R. UGB bahkan sempat menyatakan kesiapannya untuk buka-bukaan dan membuktikan tuduhan R tidak benar. Sayang, UGB tetap tak menampakkan batang hidungnya. Saat ditunggui di rumahnya, UGB tak kelihatan. Tak ingin menyerah, kami pun coba mengendus jejak UGB di rumah orang tua Puput sang mantan istri. UGB ternyata ada. Pria kelahiran Semarang 32 tahun silam tersebut tak bisa mengelak ketika bertemu sorot kamera kami saat hendak menunaikan sholat Jumat. Benar ya? Usai sholat Jumat, UGB yang melihat tim kami belum beranjak sempat menghalau dan memberi ancaman karena berusaha mendapatkan jawaban dari dirinya. Aku diangkat ke sana aja ya. Karena ada kode. Kan nggak bisa. Kalau ini nanti saya laporkan pers. Dengan berpegang pada janji UGB, kami pun menuju pondok pesantren yang dimaksud. Namun apa daya, UGB ternyata tak menepati janjinya. Hingga dini hari tadi, UGB tetap tak menggelar jumpa wartawan. Enggak, dia kan tadi ngomong telepon terus ini untuk acara hari ini untuk kan kayaknya nggak bisa soalnya di Polda urusannya belum beres gitu. Kasihan anak pada dulu ini dikaisar dulu, nanti saya konfirmasi dari waktu yang tepat buat nah waktu yang tepatnya nggak tahu besok tahu saya kurang paham, cuma tadi konfirmasi dari Ustaz tolong bilangin sih sama hotel, kasihan pada dulu hari ini nggak bisa konfirmasi. Apa yang membuat UGB takut berbicara di depan media? Mungkinkah UGB terpojok dan sudah menyadari aibnya terbuka? Entahlah. Namun UGB pernah memberi penegasan dirinya bukanlah pria yang suka lari dari tanggung jawab. Ingat orang tua saya yang cuma mendidik kepada saya, jadilah orang yang memang bertanggung jawab.